Oke, berjumpa lagi bersama eh, channel Jorong Sungai Duo. Nah, pada kesempatan kali ini kami Jorong Sungai Duo mengunjungi Bamus Luak Kapau, yang mana beliau ini termasuk tokoh masyarakat yang terdahulu yang menjadi aparatur pemerintah, dan kali ini kita akan wawancara dengan beliau dan beliau akan menyampaikan kita kupas tuntas seperti apa sih Jorong Sungai Duo. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di mana saja Anda berada. Hari ini saya perkenalkan, nama saya Erman, ya, warga Jorong Sungai Duo. Perlu dapat diketahui bahwa Sungai Duo ini salah satu jorong yang berada di Nagari Luak Kapau, Kabupaten Selatan, Kecamatan Paudo dan Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Perlu diketahui bahwa letak Jorong Sungai Duo ini kurang lebih 6 kilo dari ibu kota Nagari Luak Kapau, juga hampir sama dengan kecamatan, yakni Kecamatan Paudo. Dan kalau kita menoleh ke kabupaten, kurang lebih perjalanan 1 jam lah ke ibu kota Padang Aro, masuk kami kantor bupati. Pemirsa di mana saja berada, untuk dapat diketahui bahwa Sungai Duo ini terletak sebelah barat daya dari Nagari Luak Kapau. Sebelah selatan ini berbatasan, yang pertama adalah untuk sebelah selatan dengan Jorong Tubo Terata Tinggi, dan sebelah barat dayanya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seberat, dan sebelah timur berbatasan dengan Bukit Sengguling, termasuk juga Jorong Tubo Terata Tinggi. Kemudian sebelah utara berbatasan dengan Jorong Batu Bajaran. Untuk dapat diketahui bahwa luas Sungai Duo ini kurang lebih 3 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 225 kepala keluarga, ya kan, dengan beberapa etnis, yaitu sekarang ada yang mayoritas suku Jawa, kemudian ada suku Minang, ada juga sebagian kecil Sunda. Bahwa sejarah Sungai Duo ini, kalau kami sampaikan, bahwa awalnya adalah datang dari masyarakat yang dulunya berasal dari perkebunan, yaitu perkebunan kena yang berada di Lubangku. Namun karena perjalannya waktu,
Nah, sehingga kebun tersebut bangkrut dan masyarakat pindah. Yang pertama yang ditempati adalah namanya Bukit Sengguling. Karena situasi dan kondisi air waktu itu sulit, dalam sejarahnya adalah dari air tadi maka merambahlah masyarakat ke bawah, ke arah barat, sehingga bertemulah yang namanya sungai. Kemudian sungainya dua, ya, sehingga disebut namanya Sungai Duo. Sungai Duo ini ada terbagi dua, yaitu Sungai Wetan dan Sungai Kulon. Kemudian dibatasi dengan Sungai Batang Bangko yang berbatasan langsung sekarang dengan Nagari Kapau. Untuk dapat ketahui bahwa untuk saat sekarang, alhamdulillah, ya, dengan berjalannya waktu, dari segi pembangunan yang dahulunya sangat tertinggal, sekarang sudah boleh dikatakan sama dengan jorong-jorong yang lain yang ada di Nagari Luakapau. Untuk dapat diketahui bahwa dengan berjalan juga waktu, yang dahulunya belum ada fasilitas pendidikan yang lengkap, sekarang ada dari pendidikan usia dini, kemudian ada yang disebut PAUD Kamboja, kemudian ada sekolah dasar 07 yang alhamdulillah sekarang sudah memiliki fasilitas yang sangat baik dan bagus, bersih. Kemudian karena masyarakat yang anaknya tamat di sekolah SD harus sekolah meninggalkan Jorong Sudo pada waktu itu, sehingga dengan berjalannya waktu, ide, gagasan dari kepala sekolah, kalau tidak salah waktu itu Bapak Datu Arjo Mulia, beliau waktu itu adalah sebagai kepala sekolah SD 07. Berdasarkan inisiatif gagasan pertemuan dengan beberapa tokoh masyarakat, sehingga diusulkanlah yang namanya SMP 1 Atap. SMP 1 Atap ini dibangun alhamdulillah karena kita memiliki fasilitas lahan tanah, maksud kami, yang dibebaskan oleh masyarakat untuk pembangunan daripada gedung SMP, dan juga karena juga ada program dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat ini dapat melanjutkan pendidikannya yang dikatakan wajib belajar 9 tahun, sehingga dengan berbagai tinjauan daripada masyarakat dan instansi yang terkait khususnya di pendidikan, alhamdulillah SMP 1 Atap sudah terbangun. Kemudian dengan berjalannya pendidikan, dengan pergantiannya daripada kepala saya juga, yaitu Bapak setelah Bapak Raju Mulia, sehingga SMP tersebut layak untuk berdiri sendiri, artinya memiliki kepala sekolah sendiri, dan artinya tidak 1 atap lagi, sehingga masyarakat dapat menikmati pendidikan dengan tidak kos ke luar daerah, maksudnya luar daripada Sungai Duo. Alhamdulillah pendidikannya ini kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain di SMP, bahwa SMP 1 Atap awalnya menjadi SMP 22 Solo Selatan memiliki beberapa kapasitas. Di antaranya adalah ada labor, pustaka, kemudian kantor, dan alhamdulillah pendidikannya pun memiliki kualitas yang baik dan tidak kalah dibandingkan dengan SMP-SMP yang lain yang ada di Solo Selatan. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena waktu itu untuk tahapan pertama yang anak yang keluar sekolah tidak diterima di SMP 1 Moralabuh, tapi diterima di SMP 1 Sumatera Barat yang berada di Parangpanjang. Itu mewakili daripada SMP 22 pada saat itu. Alhamdulillah ternyata mutu dan kualitas, bahkan di SMA 1 Parangpanjang pun beliau ini mewakili Provinsi Sumatera Barat untuk tingkat nasional. Itu kalau nggak salah namanya Benardo. Untuk dapat diketahui, dengan seiringnya jalan waktu, akhir-akhir ini kurang lebih 3 tahun,
itu masyarakat kurang lebih tahun 2021 masyarakat Jorong Sungai menitiskan air mata. Artinya bahwa keputusan daripada pemerintah khususnya pendidikan bahwa sekolah yang kurang dari 60 siswa maka sekolah ini ditutup. Ditutup dalam artian tidak bisa dimanfaatkan sekolah lagi karena dana BOS mungkin kalau tidak salah itu tidak dapat dirikas, sehingga sekolah tersebut kami masyarakat dengan hal yang disampaikan tadi maka bermencarlah anak masyarakat kami yang bersekolah, ada yang SMP 32, ada yang SMP 27, ada yang ke Sanawiyah, ada yang ke SMP 1. Dari hal tersebutlah maka sampai saat sekarang masyarakat tetap harus mengeluarkan uang untuk membeli bensin untuk kendaraan anak bersekolah. Namun seiringan juga berjalannya waktu karena faktor ekonomi sehingga masyarakat yang bersekolah pada awalnya waktu itu kami sudah menemui dinas pendidikan, kemudian juga kami sampai ke DPRD, juga kami sudah menemui Bapak Bupati waktu itu, tapi karena sesuatu hal yang keputusan sudah deal sehingga kami harus mematuhi urutan daripada aturan daripada pemerintah. Namun dari apa yang ada di lapangan kami merasa meneteskan air mata keluhan daripada masyarakat. Kami di samping masyarakat biasa juga karena kami berperan sebagai Bamus, maka kami Bamus Nagari Lok Kapau salah satunya adalah kegiatan kami ada mengadakan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ini salah satunya adalah kami menelusuri sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Solo Selatan. Di sanalah kami menyampaikan apa yang menjadi keluhan daripada masyarakat kami yang ada di Nagari Lok Kapau, khususnya di SMP 22 Solo Selatan. Artinya semenjak SMP 22 ditutup, ternyata ada kurang lebih 5 anak yang tidak bersekolah, dalam arti kata putus sekolah karena tidak mampu untuk mengeluarkan biaya transportasi dan biaya yang lain-lain ke sekolah-sekolah yang lain. Itu salah satu keluhan. Maka tahapan demi tahapan kami dengan anggota Bamus yang lain 9 orang di Nagari Lok Kapau ini mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, tanggapan demi tanggapan, keluhan demi keluhan yang kami sampaikan, maka kami diberikanlah saran oleh Dinas Pendidikan, Bapak Samsurya kalau tidak salah, itu silahkan untuk melihat, mencontoh seperti yang di SMP 33 Bangko, karena beliau juga salah satu yang kena untuk ditutup sekolahnya, tapi alhamdulillah beliau sudah dapat kembali bersekolah di SMP 33 di Bangko di bawah naungan SMP 2 Solo Selatan. Sehingga dengan perjalannya waktu kami ke SMP 33 untuk melihat contoh bagaimana permohonan persyaratan yang harus kami penuhi, sehingga kami konsultasi dengan Nagari konsultasi juga kami juga dengan Jorong, yaitu Jorong Tubo Terata Tinggi dan Jorong Sungai. Kenapa 2 Jorong? Karena yang memanfaatkan SMP 22 itu ada 2 Jorong, yaitu Jorong Tubo Terata Tinggi dan Jorong Sungai. Sehingga Pak Jorong Tubo, Bapak Suratman, dengan Bapak Jorong Sungai, yaitu Bapak Prapto, kami panggil ke rumah untuk mencontoh daripada pengajuan yang diterapkan seperti di SMP 33 Solo Selatan di Bangko.
alhamdulillah persyaratan demi persyaratan. Nah, kemudian diadakanlah rapat di SD oleh Bapak Wali Negari, yaitu Bapak Aprinaldi Yusdi Escape Mars, ya. Kebetulan beliau pun sangat andil karena melihat situasi dan kondisi. Jadi hal tersebut tercapailah maksud dan tujuan masyarakat mohon untuk dapat dibuka kembali. Dan persyaratan tersebut Pak Jorong Tugu Tirta Tinggi dengan Jorong Sungai Duo, yaitu Bapak Prapto, kami berharap untuk mencontoh daripada proposal tersebut, permohonan tersebut, dan untuk mengantarkan ke Dinas Pendidikan. Alhamdulillah tahapan seiring dengan jalannya waktu, maka kebetulan kami dipanggil 4 orang, yaitu Bapak Jorong Sungai Duo, Jorong Tugu, Bamus Tugu Tirta Tinggi, dan Bamus Sungai Duo berdiri menghadap Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Waktu itu masih Bapak Samsurya, dan alhamdulillah beliau menanggapi menindaklanjuti dari permohonan, dan insya Allah apa yang beliau sampaikan nanti tahun ajaran 2024 bagi kelas 6 yang sebanyak 24 anak, kemudian anak kelas 1 yang sekarang naik kelas 2 di SMP itu nanti ditarik kembali untuk dapat menempati SMP 22 Selatan sebagai SMP penggerak dari SMP 32, artinya di bawah naungan SMP 32, ya kan. Dan masyarakat sudah bergembira mendengar daripada penyampaian daripada Pak Jorong maupun Pak Wali, ya kan. Dan alhamdulillah dengan semangatnya masyarakat, beberapa hari yang lewat itu Pak Jorong menggerakkan masyarakatnya untuk mengadakan gotong royong umum untuk membersihkan daripada lokasi SMP 22 Selatan. Untuk dapat diketahui bahwa persyaratan sudah dilengkapi, tinggal menunggu saja nanti tahun ajaran 2024 bagi kelas 6. Pemirsa, itu dari segi pendidikan. Mudah-mudahan nanti kami berharap, bahkan di samping Bapak Kepala Dinas Pendidikan, kami berharap Bapak Bupati bisa membuka secara langsung nanti dalam pembukaan anak daripada SMP 22 Selatan ini. Sekaligus kami berharap kepada Pak Bupati, ada beberapa momen yang akan kita laksanakan, karena Sungai Duo adalah 99% itu masyarakatnya petani, buruh tani, dan memiliki lahan ladang yang ada lahan kosong, ada yang sudah berisi. Dan sesuai dengan momen Bapak Bupati Solo Selatan, kalau tidak salah itu waktu di Pulau Mutiara kan ada momennya penanam durian. Jadi kebetulan masyarakat Sungai Duo ini sebenarnya kalau masalah durian sudah boleh katakan mengeluarkan hasil panennya keluar daerah dengan dijemput oleh si pembeli baik dari Sungai Penuh, dari Payaro, ada yang dari Padang, dari Solo, ya kan. Ini jenis duriannya berbagai, ada yang tebal, yang tipis, ya kan. Nah, namun karena Pak Bupati ini antusias, peduli sekali terhadap masalah kepentingan masyarakat banyak, sehingga waktu kami Bamus mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Tanaman Pangan, itu ke Pangan, itu ada bibit yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Selatan di Dinas Pangan, itu katanya ada duren, montong, dan sangking, bawor kalau nggak salah juga. Dan itu nanti akan kami telusuri nanti seiring dengan kami berharap sama pemerintah daerah, seiring dengan hal tersebut beliau Bapak Bupati bisa memberikan penanaman secara perdana nanti di lahan masyarakat kami. Kebetulan lahannya tuh ada di sebelah jalan raya. Nah, itu ada tempat Pak Supangat yang sudah kami temui, dan ada lahan yang dekat Bapak Sumardi juga sudah kami sampaikan, ya kan. Kemudian di lahan masyarakat yang lain. Walaupun masyarakat di sini sudah bisa mengeluarkan hasil panennya untuk durian ketika panen raya. Untuk dapat ketahui bahwa di samping durian, masyarakat sendiri juga merupakan
sektor daripada perkebunan, yaitu kebun karet, kebun kopi. Namun kendalanya sekarang dikarenakan musim hujan, yaitu seluas apapun kebun karet karena musim hujan, ya akhirnya masyarakat berpangku tangan, artinya belum dapat mengolah daripada karet karena musim hujan. Untuk hasil kopi, alhamdulillah tidak begitu banyak dibandingkan dari tahun 80-an, namun masih adalah seperti kopi robusta, kemudian kopi-kopi menak dan lain sebagainya. Untuk sektor pertanian kita, ini yang menjadi keluhan masyarakat Jorong Sungai Duo, karena dari sekitar 50 hektar lahan pertanian sawah yang ada di Jorong Sungai Duo, diantaranya adalah antara sumber air yang dialirkan untuk mengairi sawah itu tidak seimbang dengan luas sawah. Artinya ada beberapa tali bandar yang rusak karena kalau istilah namanya sirangka atau kepiting, sehingga dampar yang sudah kita bikin sebagian, ya kan, namun tali bandarnya yang rusak. Ini juga kami sudah menelusuri ke Dinas Pertanian untuk bagaimana saluran tersebut dapat mengairi sawah sampai ke lokasi sawah itu maksimal akan air. Artinya kami masyarakat melalui kelompok P3A atau pengguna air itu maksimal nanti akan penggunaan daripada sumber air, sehingga masyarakat tidak lagi mengalihkan antara harusnya tanam padi sehingga ditanam palawija. Palawija tanam tadi karena faktor air tadilah yang sangat kurang. Kemudian ada beberapa area itu di Batam Bangko itu tahun 2017 kalau tidak salah itu kan terkena galudu, dari 25 hektar sekarang lebih dari separuh yang dimanfaatkan karena selebihnya menjadi hutan, artinya rimba karena tidak bisa diolah karena batu-batu yang besar. Untuk dapat diketahui dari luas area sawah yang kami sampaikan tadi, masih juga ada keterlambatan masyarakat petani dalam ke sawah karena difaktorkan adalah luas area sawah dengan alat yang untuk mengolah sawah tadi tidak seimbang. Artinya keterlambatan daripada masyarakat yang seharusnya tanam menurut aturan dari Dinas Pertanian itu tidak sampai 20 hari harus tanam, tapi ada yang 1,5 bulan. Artinya apa? Karena antri daripada masyarakat untuk menunggu mesin karena terlalu luasnya area. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2023 kemarin kita dapat mesin bantuan, mesin bajak sawah 1. Seharusnya kita harus dapatnya 4 kalau dikategorikan dengan luas area sawah. Jadi baru dapat 1, jadi kita sabar dulu. Mungkin pemerintah daerah akan lebih nanti kooperatif memperhatikan daripada bagaimana kepentingan masyarakat. Banyak tentang dinas pertanian, bukan kepentingan tapi kebutuhan, itu yang diminta oleh masyarakat. Kemudian di samping itu kita juga memiliki lahan perkebunan kopi karet tadi, namun akses yang diharapkan oleh masyarakat itu akses jalan, karena kalau tidak salah itu ada 1.100 meter sudah dibangun oleh pemerintah waktu itu Bapak Azimuni waktu menjadi jabat bupati. Namun sekarang kendalanya adalah belum diperkeras. Artinya seharusnya masyarakat ini mengenanya cor jalan. Karena ini cor jalan ini ada 2 kepentingan Bapak-bapak dan pemirsa. Di antaranya lah di samping jalan ke Usatani, ini jalan dapat juga dimanfaatkan untuk jalan objek wisata. Objek wisata ini adalah sebenarnya objek wisata yang tidak ada duanya dibandingkan dengan daerah lain, yaitu air terjun Sungai Andaleh. Karena itu ada 4 tingkat ya. Air terjun 4 tingkat itu sangat luar biasa bagusnya, tingginya kurang lebih 115 meter yang sudah kami tinjau ke lokasi dengan anggota Bamus, pihak Balai Taman Nasional, Pok Darwis, dan juga kami masyarakat setempat. Jadi ini sebenarnya akses jalan tadi itu banyak kepentingan yang terutama
menjadi ikon wisata bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sulawesi Selatan. Ini salah satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya yang berada di Nagari Lokapau, Kecamatan Pauduo, terutama yang berada di Jorong Sungai Duo. Ini perlu nantinya tahapan demi tahapan, karena kami sudah terbentuk KTH atau kelompok tani hutan, mulai dari kelompok tani Citra Andal Sekutra, kemudian kelompok tani Sumber Karya Bersama, dan juga kelompok Darwis, Pak Darwis. Ini sudah terbentuk sesuai dengan aturan dan prosedur yang dibina langsung dari Balai Taman Nasional. Alhamdulillah sudah dianggarkan sebagian, namun untuk Pak Darwis belum, karena memerlukan tahapan demi tahapan. Tahapannya adalah salah satunya kami sudah ke pihak Balai Taman Nasional, yaitu di Setinjang. Nah, kemudian kami sudah mengunjungi juga ke Dinas Pariwisata, juga kami sudah menelusuri, menindaklanjuti atas kunjungan ke lapangan. Artinya bahwa benar tidak ada objek wisata di sana, dan bagaimana aksesnya, dan bagaimana nanti tindak lanjutnya ke depan, dan bagaimana keuntungan bagi masyarakat seandainya setelah jadi objek wisata tersebut. Karena ada feedbacknya, bangga Solo Selatan dengan potensi yang ada, bangga dengan kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat akan transportasi jalan usaha tani, bangga dengan pemandangannya yang luar biasa, ya kan, dibandingkan dengan yang lain. Kemudian nyalinya bagi masyarakat yang hobi nanti mendaki dengan turun gunung, ya, di bukit, maksudnya di objek wisata tersebut. Nah, untuk dapat diketahui bahwa di samping objek wisata atas drone, bukan hanya itu saja yang kami kembangkan, karena kami dari temurun-temurun kami punya potensi, yaitu budaya. Budaya ini adalah budaya yang sangat luar biasa yang tidak dapat kami pungkiri, yaitu budaya seni dan kesenian tradisional. Kalau boleh kami sampaikan, itu namanya kesenian kuda kepang atau kuda lumping. Ini setiap tahun, seperti tahun baru kemarin sudah kami terapkan juga setiap tahunnya. Kemudian hari Lebaran, kemudian 17 Agustus, ini tetap kami fungsikan, kami mainkan oleh masyarakat, oleh pengurus kuda kepang tadi, dan itu luar biasa pengunjung yang ada di Jorong Sungai Duo Nagari Lokapau ini, karena ini adalah salah satu ikon objek wisata bagi masyarakat di luar Sungai Duo, luar Nagari Lokapau, untuk mengunjungi daripada seni kesenian tradisional. Dan lebih bagusnya lagi pemirsa, bapak-bapak yang kami cintai, bahwa kami waktu Bapak Wali Nagari Datuk Raju Aceh pernah kolaborasi antara seni kesenian Minang dengan seni kesenian tradisional kuda kepang. Juga waktu 17 Agustus kemarin oleh Bapak Abdul Yusri itu pernah, ya, tampil seni kesenian kuda kepang itu di Pakan Selasa yang kolaborasi dengan kesenian Minang, tari Minangnya di lapangan bola. Itu kan salah satu momen untuk bagaimana menarik daripada masyarakat, bagaimana menyaksikan bagaimana sih yang budaya itu, bagaimana sih yang tatanan adat, bagaimana sih yang masalah pengembangan wisata tersebut. Untuk dapat ketahui bahwa di Jorong Sungai Duo Nagari Lokapau ini, ya kan, atas juga kepedulian Bapak Wali Nagari yang bekerja sama di bawah koordinasi beliau dengan Bamus, dengan seluruh jorong yang ada, setiap rapat koordinasi untuk mengupload bagaimana Nagari Lokapau ini adalah salah satu nagari kunjungan wisata. Kemudian untuk dapat diketahui Pak Babinsa, bahwasanya Bapak Aik atau Bapak Camat kita Pauduo juga andil terhadap kepedulian masyarakat, terutama bagaimana Karang Taruna ini bergerak semaksimal mungkin untuk bisa mengembangkan objek wisata. Untuk dapat ketahui juga bahwa kita di Nagari Lokapau kan ada beberapa tatanan adat, seperti ada Jawa, kalau Minang udah jelas, dan kita berharap ya kepada pemerintah daerah ikon yang seperti ini kita kembangkan, karena kami beberapa hari yang lewat ke Padang itu melihat mencontoh
kenapa di tempat lain rumah bisa menjadi homestay, ya, menarik perhatian, menarik pengunjung. Di rumah itu seharusnya dia tidak ada income. Nah, ternyata kemarin kami lihat di lapangan seperti di Alam Panjang, rumah itu dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa untuk ikut membaur ke petani, bagaimana cara mupuk, bagaimana cara praktek penanam kentang dan lain sebagainya. Itu yang kami contoh. Dan rumah itu dimanfaatkan oleh yang tamu tersebut. Dia membayar makan di situ, minum di situ, mandi di situ, praktek di situ. Kemudian dia membayar kepada masyarakat setempat itu ada yang 750 sampai 3 jutaan, kurun waktu hanya 2 hari. Bayangkan kalau kita seperti itu bisa, ya kan? Hanya saja ini tentu kembali kepada kita bersama, bagaimana. Contohnya kalau tamu datang tentu kita sambut, kalau istilahnya di tatanan kita Minang dengan adat Jawa mungkin disambut dengan tari-tarian atau lain sebagainya. Kemudian kita ada memamerkan budaya kita yang unik, ya, yang seharian kita sebagai pekerja petani, contohnya apakah ke ladang, apakah ke sawah, ya kan, atau kegiatannya lain. Dan untuk dapat diketahui bahwa Nagari Lak Kapau, khususnya yang di Sumedho, kita ada makanan khas yang khusus walaupun tidak pernah secara terus-menerus dikembangkan atau dipamerkan. Ini yang namanya, kalau di Jawa namanya gemblong. Gemblong ini bahannya dari pulut atau ketan ditumbuk yang halus setelah dimasak. Kemudian dia melembek, campur dengan ampas kelapa, kasih garam dan lain sebagainya sehingga harum. Dan nanti setelah halus nanti digembleng namanya kan. Nanti dipotong-potong, kemudian ada digoreng. Itu dinikmati, makanan yang mengenyangkan untuk sarapan pagi. Itu budaya kami salah satunya. Kemudian cara membuatnya, nanti kan seandainya ada kegiatan yang lain dapat kita terapkan bagaimana sistem cara membuat gemblong. Kemudian ada namanya jenang. Kalau di Payakumbuh kan ada galamai, kalau kita jenang namanya. Itu salah satu juga budaya daripada masyarakat kami ketika ada berale, mau lebaran, ya kan, walaupun secara kontinu tidak dapat kita laksanakan karena itu budaya dalam menyangka untuk acara berale dan lain-lain sebagainya. Untuk dapat ketahui bahwa Jorong Sumedho adalah salah satu jorong yang berada di Nagari Lak Kapau ini, memiliki budaya yang sangat kental, ya kan. Kalau dulunya sebenarnya ada ketoprak, sekarang tidak lagi karena perkembangan zaman, namun budaya Jepang tadi tidak akan hilang sampai kapanpun. Jadi itu pemirsa, sementara apa yang telah kita terapkan tadi merupakan ikon dari masyarakat Jorong Sumedho. Bagi masyarakat yang belum tahu dengan Sumedho, ya kan, silakan dapat mengunjungi melalui website ini, melalui kegiatan-kegiatan yang akan terapkan. Mudah-mudahan, ya kan, karena kita setiap tahunnya menyelenggarakan berbagai macam ikon. Kemudian dari agama tadi, salah satunya juga kita memiliki satu buah masjid dan satu musola, ya kan. Dan musola tersebut dapat dimanfaatkan setiap hari sore dan siang untuk anak mengaji di MDA tersebut. Ini memang sangat penting bagi kita bersama untuk bagaimana menambah daripada ilmu, terutama dalam ilmu agama. Kemudian kita masjid juga ada Masjid Nurul Iman, ya kan. Ini yang berdiri sejak tahun orang-orang tua kita dahulu, sebagai upaya bahwasanya kita mempunyai tatanan di bidang agama. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya banyak akan kami sampaikan lebih panjangnya. Mudah-mudahan apa yang akan Bapak idam-idamkan dapat terwujud sampai ke ke Jorong Sumedho.
ya kan? Demikian, mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.